cuma satu doang gitu ya teman-teman. Apa sih pentingnya? Kenapa harus uang 100 juta rupiah per bulan? Banyak gak orang yang gak pengen banget tentang uang 100 juta rupiah per bulan? Banyak gak? Banyak. Bagi Anda yang ngerekrut para pemuka agama, Pak Ustadz di sini banyak berpendeta, di sini banyak berpendeta. Banyak banget. Nah betul. Teman-teman gini, benar saya setuju sekali dengan Pak Iwan. Ada yang tawarin 100 juta, bagi saya 20 juta itu cukup. Teman-teman tahu ya bahwa tingkat kebutuhan seseorang itu beda-beda. Ya ada misiologi, ada keamanan dan keselamatan kerja, ada sosial, ada aktualisasi, ada penghargaan dan aktualisasi diri. Semakin tinggi orang, itu semakin berbeda teman tingkat kebutuhannya. Belum tentu loh, kalau kita nawarkan uang 100 juta rupiah per bulan untuk orang-orang yang aktualisasinya dirinya tinggi, dia tertarik untuk itu. Belum tentu teman. Ya mungkin tertarik untuk yang fisiologis, keamanan keselamatan kerja dan sosial. Ya dengan uang 100 juta rupiah per bulan dia sosialnya lebih mantap lagi teman. Dengan uang 100 juta rupiah per bulan dia lebih aman lagi. Ya dengan uang 100 juta rupiah per bulan pesanan panganan bapaknya lebih terpenuhi lagi. Tapi mungkin ya bagi sebagian orang itu terlalu tinggi teman-teman. Ya ini saya dapat ini aja ya di daerah-daerah seperti Cilegon ya katanya sih ya, daerah-daerah industri ya teman-teman ya, Karawang. Kalau ngerekrut di sana itu nggak bisa terlalu tinggi ngomongnya teman. Mau nggak Pak uang 100 juta rupiah per bulan bergabung di Prudential 5 tahun Bapak bisa dapatkan? Mereka itu mengawang-awang, justru malah bingung. Ya teman-teman nggak ditonjok itu syukur ya. Benar loh, nggak ditonjok sama orang yang teman-teman ngomongin itu syukur ya teman. Nggak ditampar teman-teman syukur ya teman. Kenapa? Menurut mereka ketinggian kakek, nenek, ya om, tante yang di mobil kijangnya mereka nggak pernah ya teman-teman mendapatkan 100 juta rupiah per bulan ketinggian. Tapi kalau ngomongnya Pak mau nggak Pak? Dalam waktu 1 tahun ke depan, income Bapak 2 kali lipatnya dibandingkan saat ini. Itu lebih realistis buat mereka. Ya. Mau nggak Pak? Ya. Saat ini kalau Anda udah dapat ya, penghasilan dia misalkan saat ini 4 juta. Pak, ya income dalam waktu 1 tahun 10 juta Pak. Jauh lebih baik Pak. Ya. Tanpa harus meninggalkan pekerjaan Bapak saat ini. Ya itu lebih realistis di mereka. Tapi kan ketika 20 juta tercapai masa iya dia ngapain 100 juta teman. Kata Pak Iwan, ada orang yang pengen 20 juta terlebih dahulu teman. Betul teman. Kan menurut dia 100 juta juga dia kebingungan untuk dapatnya apa kan? Untuk dipakai buat apa? Tapi 20 juta rupiah per bulan, kan mungkin kalau orang udah 20 juta rupiah per bulan, nggak pengen duit 100 juta kan? Tapi sebelum di level itu dia sampai kan, dia nggak akan kepikiran itu. Ini yang disampaikan oleh mentor saya. Saya mau nggak saya kasih duit 100 juta? Mau Pak? Bisa habisin uang berapa lama saya duit 100 juta? Ya sehari juga jadi Pak. Buat apa San? Ya saya beli mobil aja Pak. Emang ada? Ya nggak ada juga sih Pak. Saya buka bisnis, apa San? Ya yang kecil aja lah Pak, ya mungkin boots yang sekarang udah marak tuh ya. Oh gitu San, oke, saya kasih uang 500 juta mau? Mau? Buat apa San? Beli mobil deh Pak, yang tadi Pak. Saya bilang gitu. Dikasih duit 1 triliun, mau? Mau? Buat apa San? Saya udah sedikit bingung gitu. Ya jawaban masih itu kan, di rumah. Dikasih duit 5 triliun, buat apa? Yang beli pesawat parkirnya di mana Bu? Emangnya Bu? Beli pesawat Ibu? Mau diparkir pasar Unggul? 5 triliun, saya agak sedikit lama ngomongnya, agak lama. Tapi emang bisa, pasti bisa. Saya buka usaha dan lain-lain. Betul, tetapi ketika lebih tinggi lagi, bahkan saya sampai di akhirnya, saya kasih uang seluruh uang di dunia, kamu mau nggak? Saya nggak bisa jawab sama sekali. Karena di satu titik, teman, saya berpikir buat apa punya uang di seluruh dunia? Betul nggak teman? Nggak ada lagi yang saya kejar nantinya. Hampa loh hidup saya. Betul nggak teman? Iya. Di satu titik mungkin ketika saya makan makanan yang paling nggak enak tapi mahal juga is okay. Itu yang terjadi oleh Oppo, teman. Mau kemana aja pakai celana pendek juga is okay, teman. Betul nggak teman? Itu udah level yang kalau bisa dibilang udah kelewatan. Tapi masih tetap dia mengejar uang karena belum uang seluruh dunia dia miliki. Dia belum jadi nomor 1 di dunia teman. Buat saat ini. Tapi kalau udah uang seluruh dunia dimiliki oleh kita, hidup saya hampa, nggak ada lagi yang terjadi di dunia ini. Betul nggak? Uang itu bukan apapun juga, uang itu adalah energi sebenarnya. Yang sayang sama istri tambah sayang sama istri, betul nggak? Tapi yang lupa sama istri pasti deh teman, lebih lupa sama istri. Betul nggak? Betul nggak? Yang istri juga kayak gitu, yang sayang sama suami dengan uang pasti tambah sayang. Tapi begitu Bu. Saya mau informasikan yang benar-benar ya, uang itu bukan segalanya, uang itu energi. Saya ingin ingatkan sekali lagi, yang pintar tambah pintar dengan uang, yang bodoh tambah bodoh dengan uang, yang jahat tambah jahat dengan uang, yang baik tambah baik dengan uang. Uang itu energi teman-teman. Sayangnya energi ini banyak orang yang menyalahgunakan, tetapi saya yakin di ruangan ini akan menggunakan energi tersebut untuk
nggak? Salam Pauli Super. Bawanya ke sana. Ya teman, kenapa uang 1 juta rupiah per bulan? Saya nggak bilang deh teman, nggak akan pernah ngomong lagi kalau teman nggak pengen saya ngomong 1 juta rupiah per bulan. Tapi ada maknanya nih di uang 1 juta rupiah per bulan. Seharusnya itu ada. Makanya tadi Novi bilang ada goals, tapi kalau nggak ada riset itu percuma. Sering sekali agensi lupa lakukan goal setting, tetapi nggak pernah ditanya alasannya apa. Banyak orang yang pengen punya rumah nggak tahu. Banyak. Saya aja kalau ditanya mau rumah nggak tahu. Mau. Rumah 2 dan 3 teman. Untuk investasi dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada alasan untuk investasi, untuk anak dan lain-lain, saya nggak akan pernah dapat tuh ketiganya.